Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab atau PA, biasanya disertai dengan perjamuan kudus karena hubungannya adalah dengan roti, pendalaman Alkitab, seperti pada Kisah Rasul pasal 2, gereja mula-mula mereka mengadakan pemecahan roti, ya. Dan kita akan mulai, dan saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di jalan, di kota, di luar kota, di dalam dan di luar negeri. Saya ucapkan selamat berbakti, Tuhan memberkati. Kita pakai berdiri, kita angkat puji-pujian, kita undang hadirat Tuhan melingkupi kita. Waktu Tuhan tolong saya. Dia hadir untuk menolong kita. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong sampai dua. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Bait 3. Hatiku senanglah sejak ku terimanya. Angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya. Kita angkat tangan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya, benar Tuhan, dulu hidup kami jauh dari Tuhan. Putus asa, hidup tanpa pengharapan di dunia ini. Saat itulah Engkau datang kepada kami, mengambil kami menjadi milik-Mu di tengah-tengah keputusasaan kami, di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Engkau datang tepat waktu,
Engkau mengulurkan tangan-Mu, menolong kami, melepaskan kami, sehingga kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Engkau menolong kami. Ebenezer artinya sampai di sini. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Urapilah ibadah ini, musik dan peralatan yang dipakai, dan umat-Mu yang mengikuti dimanapun mereka berada. Dalam urapan Roh Kudus, kuasa iblis yang mengganggu pikiran kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah melingkupi kami, memberkati kami, mendatangkan kedamaian, menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Mari kita angkat puji-pujian kita. Ya, kita minta supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan, ampunilah dosaku. Dia mendatangkan kesejahteraan, kesembuhan. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditabus menjadi miliknya. Baik, dua. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah, oh, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Tuhan mendatangkan kesembuhan, kesejahteraan, keselamatan, keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Tuhan beri tidak pas, apalagi minus, tapi berlimpah-limpah. Karena dunia ini masalahnya juga berlimpah-limpah. Betul, saudaraku? Masalahnya berlimpah-limpah ya. Persoalannya banyak. Maka mengatasi harus Tuhan beri dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya, mengatasi keadaan dunia supaya kita bisa mengatasi semua. Kita ganti nyanyian kita. Nyanyian Janjimu Seperti Pajar. Kita bagi berdiri. Tiba waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan kami ke
kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan jalanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang merupakan janji-janji Tuhan yang indah bagi kami dalam ibadah pendalaman Alkitab, supaya kami mendalam di dalam firman-Mu, mendalam di dalam pengenalan kami akan Allah, sehingga kami merasakan betapa baiknya Tuhan. Perkara-perkara yang dalam, yang besar, hal-hal surgawi yang kekal Kau singkapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau firman sudah disingkap, dibuka, berkat-berkat jasmani pun akan disingkapkan oleh Tuhan. Kalau yang rohani yang lebih tinggi sudah diberi kepada kami, perkara-perkara yang rohani, yang jasmani akan selalu berdampingan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Biarlah firman-Mu sanggup membuka pintu-pintu bagi kami, menghapus air mata kami, dan memberi kepada kami kepastian pertolongan dari semua pergumulan hidup kami. Sesulit apapun, ketika kami beribadah kepada Tuhan, Allah hadir. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kami, persoalan kami yang sekarang dan hari esok. Ibadah akan menjangkau semua kebutuhan kami. Allah selalu menepati janjinya. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya mulai, saya sapa dulu beberapa rekan hamba Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti dan mendengar ibadah online ini. Saya sapa dulu rekan saya, yaitu Bapak Arifin Sinaga. Ya, beliau adalah bidang engineering di Garuda Indonesia. Cuman sudah pensiun, ya. Satu alumni dengan saya dulu waktu di STM. Kemudian Bapak Guru Injil
Benget Sinaga, GPI Pondok Gede, Bekasi. Lalu Bapak Daniel Watimena, ya, di Petukangan, ya, Utara, Jakarta Selatan. Kemudian Bapak Elia Purba di Subang. Bapak Insinyur Hasiholan Siagian, ya, satu alumni dengan saya, yaitu dari API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Kemudian Bapak Pendeta Hendro Winarto Dono Saputro Saputra, ya, GPT, ya, di Kecamatan Cimayan, Kampung Padasuka, Bandung. Kemudian Bapak Doktorandus Firma Jules Sialagan, Magister Manajemen, satu alumni juga dengan saya. Ya, beliau tinggal di Jalan Hasan Saputra nomor 18 Turangga, Bandung. Ya, beliau dulu adalah delegasi Indonesia memperkenalkan wisata ke luar negeri. Beliau ini menguasai beberapa bahasa. Ya, kemudian Ibu Pendeta Muda Veronica Nusa atau Ibu Memeng, GSPD Philadelphia Purwakarta, ya, dan semua rekan hamba Tuhan dimanapun berada dan umat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan mengenai perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian Tuhan disebut perjanjian garam. Perjanjian garam, ya. Perjanjian garam itu seperti matahari yang terbit selalu pada waktunya dan terbenam pada waktunya. Jadi selalu tepat waktu janji Tuhan itu datang. Amin. Nah, terbit waktu pagi, maksudnya janji Tuhan itu di waktu siang dia datang. Kemudian dia terbenam, janji Tuhan waktu malam juga datang pada saudara. Amin. Itulah janji Tuhan, siang dan malam selalu ditepati janji-janjinya. Garam perjanjian. Mari kita buka dulu. Kita masih dalam mengupas mengenai mesbah dupa. Dan sekarang kita dengar dulu mengenai garam yang dibubuhi pada dupa itu, ya. Garam yang dibubuhi pada ukupan dupa. Dalam Keluaran 25 ayatnya yang ke-25, saya baca dulu sampai 26. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga. Ya, ini ukupan dupa, ya. Ukupan dupa, yaitu saya salah buka, ya. Dari Keluaran 30 yang tepatnya, ya. Keluaran 30 ayatnya yang ke-34, ya. Ya, 34 ayatnya, Keluaran 30 ayat 34 sampai 36. Mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian ini serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya, semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus.
Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Ya, jadi ya ini contohnya nih. Nah, ini maksudnya mesbah dupa, di atasnya ada ukupan, ya, cawan emas. Nah, di situ ditaruh getara samala, kulit lokan, mur kemenyan, digarami sama banyak, lalu ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, nanti setelah itu baru dibakar. Ya, dibakar, lalu asapnya menembusi tirai sampai ke tahta Allah, ruang maha kudus di mana Allah hadir, ya. Allah hadir. Lalu diciumlah asap dupa itu, maka itulah dupa yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan dalam Mazmur 141 ayat 2, ukupan dupa itu. Alangkah ditampilkan sekali lagi. Mazmur 141 ayat 2, supaya kita makin mengerti apa itu ukupan atau dupa, ya. Nah, ukupan atau dupa itu adalah doa kita, ya. Doa kepada Tuhan. Saya baca dulu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi ukupan itu artinya doa, ya. Kemudian kita sudah mendengar ukupan yang ditumbuk halus itu adalah hati yang hancur, jiwa yang hancur dan remuk, ya, ketika berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa itu dengan hati yang hancur, hati yang remuk, dengan sungguh-sungguh, biasanya disertai dengan air mata. Ya, contohnya Hana, ya, dia datang kepada Tuhan. Begitu juga Hizkia, dia datang kepada Tuhan berdoa. Sampai Tuhan berkata, aku telah melihat air matamu. Amin. Tuhan melihat air mata kita, kesusahan, pergumulan kita. Tuhan lihat air matamu ketika kau berdoa dalam kesulitan, dalam kesusahan. Ya, dia hadir ketika engkau berdoa. Nah, saudara, jadi kita akan dengarkan dulu mengenai garam, ya. Garam itu dalam bahasa Alkitab adalah perjanjian, ya. Perjanjian garam atau garam perjanjian dari kitab Imamat, ya. Pasal 2 ayat 13. Ya, Imamat pasal 2 ayat 13, kemudian Bilangan 18 ayat 19, 2 Tawari 13 ayat 5, ini mengenai garam, ya. Yang kita baca Imamat 2:13. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13, ya. Jadi begini bunyinya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian. Korban sajian itu maksudnya korban makanan. Haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi garam itu adalah perjanjian, ya, perjanjian garam perjanjian, ya. Dibubuhkan di mana? Dibubuhkan
di ukupan dupa. Ya, dibubuhkan pada ukupan dupa. Ukupan dupa itulah doa. Dalam doa itu ada janji-janji Tuhan. Amin. Dalam doa ada apa? Janji Tuhan. Buat apa kita berdoa kalau tidak ada di situ janji Tuhan? Ya kan? Nah, kita berdoa karena di dalam doa ada janji Tuhan. Dan kita menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Ingatlah, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Alkitab mengatakan 1 iota, bahkan 1 titik pun, ya 1 iota atau 1 titik. Titik itu nggak kelihatan. Ya, terkadang itu nggak kelihatan. Saking kecilnya. Nah, kita menulis selalu ada titik. Mengakhiri setiap tulisan kita ada titik. Nah, nggak kelihatan. Ya, tapi walaupun titik itu tidak kelihatan, Tuhan akan menepati janjinya sampai kepada titik. Amin. Sampai pada titik. Jadi Tuhan menepati janjinya sampai titik. Itu Tuhan. Ya, titiknya pun ditepati. Kalau kita banyak janji, janjinya gombal. Banyak janji tapi tidak ditepati. Boro-boro titiknya. Yang gede-gede saja nggak ditepati janjinya. Hanya buat janji. Sudah di atas meterai pun terkadang dilupakan. Atau sengaja dilupakan. Nah, kalau Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Amin. Amin. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia ingat janjinya sampai kepada titik. Bahkan hukum Taurat sekalipun, perjanjian lama. Ya, kita hidup sekarang masa perjanjian baru. Tapi hukum Taurat dari Kejadian, Keluaran, Imamat bilang sampai kitab Maliaki, titiknya pun ditepati oleh Tuhan. Apalagi perjanjian baru. Kita hidup masa perjanjian baru, kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat pun masih ditepati oleh Tuhan. Apalagi perjanjian baru. Dia tepati semua janjinya. Jadi jangan ragu pegang janji Tuhan. Amin. Yang kita pegang ini adalah janji Tuhan. Kita hidup dari janji Tuhan. Amin. Kita hidup dari mana? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu banyak, ribuan dalam Alkitab. Ya, aku akan menyertai kau senantiasa sampai pada kesudahan alam. Kalau kita sakit disembuhkan, roti makanan diberkati. Kalau kita pergi kemana-mana dituntun dengan tangan kanannya. Banyak sekali janji Tuhan. Ya, janji itulah yang menghidupi kita, yang kita pegang. Ya, terutama janji Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai kesudahan alam. Amin. Penyertaan Tuhan sampai kesudahan alam. Sampai hari kiamat. Tuhan akan menyertai kita. Dan Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan masuk dalam kesukaran. Makin lama makin sukar. Makin lama makin sukar. Ya, Bapak Pendeta Tuteis pernah dari Belanda, dia pernah menerangkan ini. Dia mengatakan begini. Ya, itu masa yang sukar itu. Ya, dia mengatakan begitu. Itu datangnya. Ya, masa yang sukar ini nanti yang akan dialami oleh semua manusia di dunia ini. Dia mengatakan datangnya itu dari kejadian-kejadian besar. Datangnya dari kejadian besar. Contohnya gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, apa yang terjadi? Rumah-rumah roboh, gedung-gedung roboh. Tadinya kayak habis rata, nggak punya apa-apa. Ya, kejadian-kejadian besar. Ya, kemudian mengakibatkan tsunami.
disapu bersih. Membuat orang dalam kesukaran. Datangnya dari kejadian besar. Itu baru gempa. Belum lagi puting beliung seperti di Amerika itu. Rumah-rumah juga disapu bersih. Sampai mobil terangkat, saudaraku. Saya lihat, hebat sekali badai ini. Apa namanya itu? Puting beliung terangkat. Atap-atap pun terangkat. Hancur semua. Coba bayangkan, sekaya apapun orang, habis, saudaraku. Habis. Bisa tiba-tiba miskin. Dan tidak sedikit yang korban. Banyak korban. Kebakaran juga membuat begitu. Ya. Kebakaran membuat rumah-rumah sekitarnya itu ya mengalami penderitaan. Ya, belum lagi banjir. Ya, belum lagi banjir, belum lagi masa kelaparan datang. Katakanlah kemarau panjang. Tanaman gak bisa menghasilkan buah. Ya, jadi datangnya itu dari kejadian-kejadian besar. Sering tanpa disadari. Kemudian manusia akan terperangkap dalam masa yang sangat sukar. Sangat sukar. Jadi peristiwa-peristiwa besar. Ya, belum lagi kerusuhan, belum lagi peperangan, mengakibatkan kesukaran. Sekarang apa yang sedang menyusahkan manusia? Corona. Corona. Ya, ini kejadian besar ini. Seluruh dunia merasakan ya dampaknya. Seluruh dunia. Ya, karyawan merasakan, pengusaha merasakan, ya, pemilik toko, ya, produsen merasakan semua. Ya, paling lucunya itu begini, saudara. Kalau barang sekarang dijual mahal, daya beli masyarakat tidak ada. Ya, ada barang, tapi kalau dijual mahal, masyarakat tidak bisa membeli. Kalau dijual murah, penjualnya rugi. Pilih mana? Mau dijual atau gak dijual di dagangan? Dijual murah, rugi. Dijual mahal, tidak ada yang beli. Bingung semua. Lagi dalam keadaan bingung. Coba bayangkan, bingung. Ya, yang punya duit saja bingung. Apalagi tidak punya duit, saudara. Yang punya barang aja bingung. Apalagi tidak punya barang. Lebih bingung lagi. Bingung sekarang manusia. Susah akibatnya, hidupnya susah, bingung dia. Tetapi saudaraku itu pasti digenapi. Perhatikan saudaraku ya. Dalam 2 Timotius pasal 3:1 ya. Ini ayat yang tidak asing ya, bagi kita hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. 2 Timotius 3 ini ayat 1, ayat yang tidak asing lagi ya. Coba. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang mudah, yang gampang dilalui. Tapi masa yang sukar. Ya, cuman ini hiburan kita nih, perhatikan. Ini hiburan, penghiburan di tengah kesukaran. Amsal 11 ayat 8. Amsal 11 ayat 8. Perhatikan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kita baca sama-sama. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nggak usah dilihat. Orang benar diselamatkan dari kesukaran,
karena lalu orang fasik menggantikannya. Kalau saudara orang benar, pasti selamat di tengah kesukaran. Amin. Kesukaran pasti datang. Ya, pasti datang. Jadi salah satu janji Tuhan di masa-masa kesukaran adalah keselamatan. Kapan itu kita dapat? Ketika kita berdoa. Amin. Ketika kita berdoa. Ingatlah tanduk-tanduk mesbah. Tanduk-tanduk mesbah. Ya, di tanduk-tanduk mesbah itu tanduknya ada 4. Tanduk itu pengertiannya 2. 1, tanduk kekuatan. Kekuatan. Kedua adalah tanduk keselamatan. Coba sekali lagi dalam kitab Lukas pasal yang kitab Lukas pasal yang kedua ayat 69. Ya, coba. Lukas pasal 1 ayat 69. Udah? Kita baca sama-sama. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ya, ingatlah mesbah itu ada tanduk. Tanduk-tanduknya. Tanduk itu tanduk kekuatan. Tanduk keselamatan. Ya, seperti tanduk banteng disebut. Kalau banteng itu harus ada tanduknya. Ya, kalau ada tanduknya, wah, yang lain pada takut. Lihat tanduknya itu, ya takut. Ya, nggak ada orang berani mendekati. Ya, diseruduk nanti bisa robek gitu. Ya, pohon-pohonnya bisa dirobek sama dia. Tembok pun kalau diseruduk sama dia bisa roboh. Itu kekuatan tanduk. Ya, jadi tanduk itu tanduk keselamatan. Amin. Tanduk keselamatan. Kita dapat keselamatan dari Tuhan di masa-masa yang sukar ini adalah ketika kita berdoa. Amin. Ketika kita berdoa. Makanya jangan malas berdoa. Amin. Jangan malas berdoa. Paling sedikit 1 jam. Ya, minimal 1 jam. Lama nggak 1 jam berdoa? 1 jam berdoa itu rasanya pegal ya, aduh. Ya. Padahal Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa saudara banyak pencobaan? Karena malas berdoa. Ya, jadi kalau saudara mau jauh dari pencobaan, ya saudara banyak berdoa lah. Ya, banyak berdoa. Nah, kalau sudah terlanjur, ya berdoa juga jalan keluarnya. Jangan sudah datang pencobaan, ya karena saudara malas berdoa, malah tidak mau berdoa. Maka nanti pencobaan makin bertambah. Akhirnya saudara terkubur dalam pencobaan. Terkubur dalam pencobaan. Saudara tidak mampu lagi mengatasinya. Akhirnya saudara menyerah pada pencobaan. Mati sebelum waktunya. Mati sebelum waktunya. Ya, ada jalan keluar. Amin. Jalan keluar adalah doa. Doa. Doa ini adalah salah satu jalan keluar. Sebab doa itu di situ ada garam perjanjian. Amin. Ada garam perjanjian. Janji Tuhan itu ditepatinya. Kata Alkitab seperti ini. Jadi Tuhan menepati janjinya seperti terbitnya matahari. Waktu pagi. Tepat waktu dia. Jam 6 pagi dia terbit. Jam 6 sore dia terbenam. Ya. Nggak bisa orang menghalangi. Nggak bisa. Siapa bisa menghalangi matahari terbit? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nggak ada orang bisa menghalangi terbitnya matahari. Terbenamnya bisa dihambat?
Enggak juga. Ya, tidak ada orang bisa menghambat terbitnya dan terbenamnya matahari. Selalu tepat waktu dia terbit, tepat waktu terbenam. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Janji Tuhan itu selalu datang tepat waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Amin. Janji Tuhan datang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Tepat waktu. Ya, tugas kita cuman berdoa. Amin. Tugas kita cuman berdoa. Coba dulu ya, dalam Yeremia berapa itu? Yeremia pasal yang ke-33 ya. Ya. Yeremia pasal yang ke-33. Ya. Yeremia 33. Ya, boleh. Ayatnya yang ya. Ini mengenai matahari. Ayatnya yang ke-2 boleh 19 sampai 20. Ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Kemudian ayatnya 25, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Jadi ini siang dan malam diatur oleh siapa? Matahari. Ya, matahari terbit pada waktu pagi, terbenam pada waktu malam. Ini perjanjian Tuhan kepada manusia selama bumi masih ada, tidak berhentinya siang dan malam. Matahari terus berputar, maksudnya berganti siang dan malam. Nah ini saudara, ya, tepat waktu pagi itu datang, tepat waktu malam itu datang, matahari terbit, matahari terbenam. Begitulah janji Tuhan, tepat waktu dia datang. Ya, jadi kalau saudara sekarang ada masalah, persoalan, pergumulan hidup, ya, begitu engkau bawa kepada Tuhan dalam doa, bawa kepada Tuhan dalam doa, lalu saudara serahkan kepada Tuhan. Tunggulah waktunya Tuhan. Amin. Tunggu penyelesaiannya dari Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan bagi saudara. Ya, dan banyak lagi hal itu kata Alkitab. Jadi Tuhan yang menyelesaikan, tugas kita adalah berdoa, beribadah. Berdoa, beribadah. Saudara seperti sekarang mengikuti ibadah, ya, nanti juga sudah di rumah ada waktu doa saudara, ya, ambil waktu itu berdoa. Mau tidur ya berdoa, bangun tidur ya berdoa. Jangan makan dulu sebelum berdoa. Nah, saudara bangun pagi, ambil roti, ambil kopi, ya, berdoa dulu. Ajak suamimu, ajak anakmu, doa sama. Ajak keluarga berdoa bersama-sama. Ya, kami juga begitu. Ya, pagi-pagi doa sama. Ya, nah, baca Alkitab, mendoakan jemaat, mendoakan, banyak didoakan. Ya, nah, sekarang kita berdoa dengan hancur hati, dengan air mata. Ya, apalagi zaman sekarang ini tidak bisa doa biasa-biasa. Ya, tidak bisa doa biasa, tapi doa dengan sungguh-sungguh segenap hati, dengan hati yang hancur, dengan hati yang hancur. Nah, ada sebuah contoh. Nanti saudara baca dalam Lukas pasal yang pertama, ada seorang yang bernama Imam Besar Zakaria. Ya, Imam Besar Zakaria. Ya, dia imam besar. Ya.
Lalu istrinya mandul. Nama istrinya adalah Elisabeth. Yang dicari Tuhan dari pernikahan adalah keturunan ilahi. Saya ulangi lagi, yang dicari Tuhan dari pernikahan adalah keturunan ilahi. Tapi kedua-duanya ya sudah lama menikah, disebut dalam Alkitab sudah lanjut usianya. Berarti sudah 70 ke atas. Ya, 70 ke atas. Zaman Mazmur saja, zaman Daud, dia sudah mengatakan umur manusia paling 70. Kalau lebih dari situ bonus. Jadi yang sudah umur 70 itu sudah menunggu waktunya. Waktunya itu kata kita. Kalaupun lebih itu bonus. Makin tua harus makin dekat kepada Tuhan. Amin. Jangan makin tua saudara makin malas beribadah. Ya, hanya nonton saja, waktu beribadah tidak diberi. Ya, makin tua harus makin dekat kepada Tuhan. Ya, makin lemah, makin tua, tapi makin dekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian dia persiapkan ukupan. Tibalah gilirannya. Nah, tiba giliran membakar dupa. Zakaria ketika diundi sebab banyak imam. Lalu diundi. Gilirannya lah membakar ukupan di bait Allah. Dia persiapkan ukupan. Ya. Umat Tuhan sudah hadir. Ya, hadir di situ. Dalam ibadah itu Alkitab mengatakan menunggu-nunggu. Ya. Nah, saudara, kemudian waktu dia membakar ukupan, asapnya menebusi tirai sampai ke tahta Allah. Sampai ke hadapan Tuhan. Bakarlah ukupan di hadapanku. Aku hadir di situ menjawab, mendengar doa. Kemudian dia bakar ukupan itu. Sambil dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lama menikah. Istriku mandul. Ya, waktu dia berdoa seperti itu, tiba-tiba muncul malaikat. Ya, malaikat itu berkata, Zakaria, doamu sudah dengar oleh Tuhan. Dan Elisabeth istrimu akan mengandung. Ya, wah mana mungkin. Ini dia yang meminta, dia nggak percaya. Ya, tapi ingatlah, karena ini janji Tuhan. Doa itu menembus, mengatasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi apa yang tidak mungkin selalu mungkin bagi orang yang rajin berdoa. Apalagi orangnya benar. Alkitab mengatakan Zakaria dengan istrinya benar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu waktu membakar ukupan sambil berdoa kepada Tuhan, malaikat berdiri berkata, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Ya, lama dia berjumpa dengan Tuhan. Sampai umat itu, wah kenapa ada? Rupanya dia melihat sebuah penglihatan berjumpa dengan malaikat Tuhan. Benar juga. Ya, tidak lama kemudian istrinya mengandung. Ya, sudah mengandung, melahirkan anak. Dan mengenai nama, ya, dipersoalkan karena bapaknya bisu, ya. Nah, lalu ibunya mengatakan namanya adalah Yohanes. Tapi orang mengatakan nggak ada nama Yohanes dalam keluargamu. Ya. Nah, lalu ditanyalah Zakaria ini ayahnya, dikasih dia kapur, ditulislah di dinding itu namanya adalah Yohanes. Terlepaslah pengikat lidahnya. Ya, kemudian diberilah namanya Yohanes. Ingat, Yohanes adalah manusia terbesar sepanjang zaman. Boleh? Matius 11 ayat 11. Yohanes adalah manusia terbesar sepanjang zaman. Mulai dari Adam sampai kelahiran terakhir. Coba kita baca nih. Aku berkata, ya,
Coba Matius 11 ayat 11 bisa? Ya. Saya baca dulu sendiri. Ya. Ayatnya ya Matius 11 ayat 11. Begini bunyinya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar sepanjang zaman. Inilah hasil doa. Lama menunggu, sabar menunggu. Makin lama saudara menunggu jawaban dari Tuhan. Makin lama saudara menunggu doamu dijawab oleh Tuhan. Makin besar upah yang Tuhan berikan. Jawaban yang Tuhan berikan padamu. Sudah lama saudara menunggu? Doa saudara dikabulkan? Ya, kalau saudara lama menunggu berarti Tuhan mau beri padamu yang besar. Amin. Amin. Sebab doamu kau kumpulkan, begitu kumpulkan belum dijawab. Ingatlah, satu ketika Tuhan akan menjawab doamu dengan perkara yang besar. Tahu berapa lama dia berdoa ini? Puluhan tahun. Tapi sekali dijawab, satu itu yang terbesar. Amin. Satu tapi langsung terbesar. Yohanes, siapa yang tidak kenal Yohanes? Semua orang kenal. Kapan itu didapat? Dia dapat waktu bakar dupa. Amin. Waktu bakar dupa, waktu berdoa. Doa orang benar besar hasiatnya. Amin. Jadi jangan jemu-jemu berdoa, jangan malas berdoa. Makin lama doamu dijawab, makin besar jawabannya yang saudara dapat. Amin. Makin besar. Tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan itu penjawab doa. Jadi biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menolong saudara. Ya, Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Ya, janji Tuhan itu tepat waktunya, digenapi. Mari, apa yang tidak mungkin selalu mungkin bagi orang percaya. Janji Tuhan pasti digenapi. Pelayan penjamu sih tampil nanti ya. Kita nyanyikan nyanyian. Tiada yang terlalu sukar bagi Tuhan, bagi orang percaya. Nggak ada yang sukar ya. Tidak ada yang sukar. Lama Zakaria menanti, selama ini tidak mengerti, tapi akhirnya dia mengerti. Doa itu tidak ada yang sia-sia. Ternyata Tuhan beri yang terbaik. Manusia terbesar, Yohanes Pembaptis, perintis jalan bagi Tuhan. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Kau sanggup, amin, mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu, yang setia lakukan perintahmu. Baik dua. Terlalu suka. Kita berdiri. Tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun Engkau sanggup mengerjakan
dengan ajaib. Amin. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anak-Mu. Amin. Yang setia lakukan perintah-Mu. Janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kau mempelai pria, janji-Mu teruji. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janji-Mu teruji. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Setelah kita minta ampun, yakin sudah diampuni, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan. Mari kita angkat darah Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Setelah kita makan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kita, angkatlah kedua tanganmu, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Berterima kasih buat kebaikannya, buat firman yang dibukakan bagi kita, buat janji-janji Tuhan yang sedang Dia berikan pada kita. Banyak janji Tuhan. Engkau cukup berdoa kepada Tuhan. Kalau ada kebutuhanmu, ada kesukaranmu, ada kesulitan yang saudara hadapi, ada kebutuhan yang saudara perlukan hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Dimanapun engkau bisa berdoa, janji Tuhan adalah
Dia akan beri pada setiap orang yang meminta. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Tuhan memberi apa yang kita perlukan. Engkau di zaman yang susah ini tidak punya uang, tidak punya simpanan yang banyak atau sudah habis. Engkau tidak memiliki lagi bekal hidup. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Apapun yang saudara hadapi sekarang dalam masa-masa yang sulit, engkau tidak mampu lagi. Tuhan mampu menolong engkau. Pembuat keajaiban adalah Tuhan Yesus. Bagi kita sidang gerejanya, tubuhnya, mempelai wanitanya, bagi kita dia ada. Dia pembuka jalan bagi kita. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah kepadamu. Kami tidak bisa membalas segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar, yang diberikan hari ini kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bagi yang mau didoakan dimanapun saudara berada, taruhkan tangan kirimu pada dadamu, tangan kananmu angkat. Sebutkanlah pergumulanmu kepada Allah. Kalau sakit, taruhkan tanganmu pada penyakit. Tuhan sanggup mencabut penyakitmu, menyembuhkan engkau. Menyembuhkan engkau dan bisa membuka jalan bagimu. Engkau sedang menghadapi kesulitan, kesukaran. Tuhan akan bukakan tingkat-tingkat langit memelihara engkau. Bagi usahamu, pekerjaanmu, Tuhan akan berkati engkau. Anak cucumu, suamimu, istrimu, bawa dalam doa supaya semua dalam perlindungan Allah, dijaga oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, bawalah wajahnya kepada Tuhan, bawa rupanya kepada Tuhan. Sebutkan dia dalam doamu. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami kepadamu, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, mantu cucu kami bawa kepadamu. Saudara-saudara kami, jemaatmu kami bawa dalam tanganmu Tuhan. Pagari mereka, lindungi mereka dari COVID-19 ini. Kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan mereka Tuhan. Yang kekurangan engkau cukupi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah doa-doa umatmu. Dalam doa ada janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan batalkan. Selalu tepat waktu datang, baik siang baik malam. Waktu itu pasti datang. Doa-doa kami akan datang kepada kami, dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong engkau sesuai kebutuhanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa syafaat buat beberapa anakmu. Pak Lewi juga sempurnakan tangannya yang harus menggunakan pen. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan caramu sendiri pulihkan dia. Ibu Lydia juga sembuhkan. Pak Agung Suwondo Tuhan tolong. Terima kasih. Bahkan siapapun anak-anakmu yang tidak sempat kami sebut, sedang berbaring sakit, lawatlah mereka Tuhan. Mereka yang tidak memiliki apa-apa, cukupi kebutuhan mereka. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Tangan Tuhan mencukupi kebutuhanmu. Bangsa negara kami juga berkati. Bapak Presiden kami, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, seluruh camat, muspika, begitu juga kelurahan, kepala desa, RW, RT, masyarakat Indonesia berkati. Kebutuhan bangsa ini begitu banyak. Tuhanlah yang menciptakan bangsa ini. Tuhan berkati kebutuhannya. Biarlah kami jangan terkoyak-koyak, tapi kami bersatu menghadapinya. Kami setia beribadah. Tiba waktunya kami akan melihat keajaiban dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.